kegiatan utama hari ini, Ibu minta kita nyanyi bersama-sama lagu membuang sampah. Membersihkan di lingkungan sampah sampah di lingkungan. Biar makin semangat, kita berdiri dulu. Kita tepuk semangat baru, masih tekan. Oke, kita tepuk semangat baru bareng-bareng kita. 1, 2, 3. Tepuk semangat baru. Oke, sekarang Ibu punya cerita. Ceritanya dari kasus RT 07. Kasus yang pertama di keluarga RT 07 banyak yang membuang sampah ke selokan. Karena banyak yang buang sampah ke selokan, selokannya jadi penuh sampah. Saat hujan turun, airnya tidak bisa mengalir dengan lancar. Jadi airnya itu menyebar kemana-mana dan dibuat banjir. Apa sih penyebab banjir di RT 07? Karena warganya apakah itu membuang sampah ke selokan. Nah, terus dampaknya apa yang dirasakan warga? Jalanan jadi banjir. Nah, siapa yang terlibat dalam masalah ini? Siapa aja yang terlibat? Seluruh warga. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan di sekitar kita. Kerusakan dari yang paling terdekat, yaitu di rumah dan sekolah. Lihat, ada selokan yang tersumbat. Gara-gara apa? Gara-gara sampah. Siapa yang buang ke situ sampahnya? Ketiga, coretan pada meja. Coba lihat meja masing-masing. Banyak coretan nggak? Meja atau kursi itu bisa merusak fasilitas kita bersama. Lanjut. Penyebab masalah kerusakan itu semua. Penyebabnya gara-gara buang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak peduli fasilitas umum. Dampaknya bisa banjir, mengundang penyakit, bau tidak sedap, aktivitas terganggu, dan menyebabkan lingkungan dirasa berantakan. Nah, menjaga lingkungan sama dengan sebagai wujud cinta kita kepada bangsa Indonesia. Nah, hubungannya dengan Pancasila apa? Sila ketiga nih, Persatuan Indonesia. Berarti dengan menjaga lingkungan bersama, kita memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, nih ada pengetahuan baru. Ternyata, ya, sampah botol plastik yang dipakai Aisyah, botol plastik itu membutuhkan 450 tahun untuk hancur. Terus gimana kalau semua orang pakai botol plastik itu, buang botol itu? Gimana? Sampai kalian meninggal, itu sampahnya masih ada. Ini kelompoknya sudah kelompok yang kemarin kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kerjain kayak biasa ya. Videonya. Kerjain di mejanya. Siapa ini? Kelompok 2 kerjain di mejanya. Apis. Kelompok 3 kerjain di mejanya. Ajwa. Kelompok 4 di meja Pri. Kelompok 5 di meja Atala. Ini adalah kelompoknya Gloria. Gloria ketua kelompoknya ya. Kayak orang-orang pada buang sampah sembarangan. Terus dampaknya apa? Sekolah jadi tidak bersih, jadi tidak nyaman. Assalamualaikum
Yang lain perhatikan. Gini caranya Kegiatan presentasi. 1, analisis kasus lingkungan. Ya. Kasus yang kami dapat adalah warga RT 05 membuang sampah plastik ke Nah. saluran air setiap hari. Perhatiin, dengerin ya. Akibatnya Nanti kalau ada yang mau saluran air ditanyain, tersumbat bilang, dan tanya. Jawaban kelompok kami adalah hutan bumi. Oke, terima kasih untuk Eza dan kelompok 5. Kita tepuk hebat untuk kelompok 5 dan Eza. Kamu hebat. Aku hebat. Aku hebat. Semua hebat. Bukti ya. Asik. Oke, dari analisis kasus tadi kita jadi tahu bahwa kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh kita juga, dan yang bertanggung jawab adalah ya kita juga. Jadi kita ini harus menjaga sekali lingkungan kita supaya nyaman ditempatin, gak ada penyakit, gak ada banjir. Kita juga belajar bahwa kerusakan lingkungan itu bisa menyebabkan apa tadi? Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan bisa menyebabkan apa? Banjir. Mengundang penyakit. Oke, kalau lingkungannya bersih, siapa yang merasakan? Kita semua. Makanya, kalau buang sampah harus di tempat. Rajin bersih-bersih, jangan males bersih-bersih, jangan tiba-tiba pekerjaan. Iya, kalau ada piring kotor langsung dicuci. Kalau melihat sampah langsung diambil, buang ke tempat sampah. Sekarang kerjain soal. Ini kan materinya nyambung dari pertemuan pertama sampai sekarang pertemuan 7 itu nyambung materinya. Jadi kerjain baik-baik, coba diingat lagi. Berapa orang? 2, 3, 4. Nah, berapa orang? 1, 2, 3. Dirinya. Oke, sekarang mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Apa hal yang baru kamu pelajari hari ini? Apa coba? Yang baru kamu pelajari, yang baru kamu tahu gitu. Sampah apa? Botol plastik. Sampah botol plastik kenapa? Terurainya kapan? Berapa lama? 450 tahun. Oke, jadi 450 tahun. Jadi kamu baru tahu kalau ternyata sampah botol plastik itu terurainya lama banget sampai 450 tahun. Sekarang sikap apa? Sikap apa yang ingin diperbaiki dari diri kalian? Membuang sampah pada tempatnya. Terus apa? Iya, jangan males membersihkan lingkungan. Oke? Terus tindakan apa yang menjaga lingkungan yang akan dilakukan? Ya, tidak mencoret-coret fasilitas umum. Terus apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita semua. Dengan menjaga lingkungan, kita menunjukkan rasa cinta kepada keluarga, warga sekolah, dan negara Republik Indonesia. Oke, sebelum kita pulang, ada exit tiket. Jadi kalau mau pulang harus kerjain ini dulu. Ibu bagian nanti anak-anak kerjain. Untuk tugas di rumah, anak-anak mengamati lingkungan di rumah, mengamati kondisi lingkungan di rumah, kayak selokannya bersih atau kotor, terus halamannya bersih atau kotor, jalanannya diamatin, terus ditulis di buku tulis hasil pengamatannya, misal di
di halaman rumah